Kunci utama kebiasaan yang baik adalah pengulangan terus-menerus, bukan kesempurnaan. Setiap pilihan yang kita ambil akan menentukan siapa diri kita di masa depan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Atomic Habits karya James Clear. Buku ini membahas kalau kita mau mengubah kebiasaan, kita harus mulai dari menjalankan hal kecil dengan disiplin. Mungkin hal kecil tersebut awalnya kelihatan sepele, tapi apabila dilakukan terus-menerus dengan disiplin, kita akan kaget. Kalau ternyata, hal kecil itulah yang berkontribusi pada perubahan yang besar. Nah, itulah yang menginspirasi James untuk memberikan judul bukunya, yaitu Atomic Habit. Seperti halnya sebuah atom yang merupakan building blocks dari sebuah molekul, Atomic Habits adalah building blocks untuk hasil yang luar biasa. Ada 3 hal yang menurut saya menarik dari buku ini. Yang pertama, 1% lebih baik setiap hari. James percaya bahwa kebiasaan yang baik adalah kumpulan hal baik kecil yang dilakukan terus-menerus. Di bukunya, James mencontohkan tim pesepeda dari Inggris. Selama 110 tahun, tim pesepeda Inggris tidak pernah memenangkan pertandingan satupun. Kemudian mereka merekrut Dave Brailsford sebagai salah satu pelatihnya. Nah, fokus Dave adalah untuk meningkatkan 1% kemajuan secara reguler. Nah, selama 5 tahun, 1% kemajuan ini telah terakumulasi menjadi ratusan kemajuan dengan hasil yang luar biasa. Hingga akhirnya, pada tahun 2008, setelah 5 tahun berlatih, tim pesepeda Inggris berhasil membawa pulang 60% medali emas yang ada di pertandingan Olimpiade di Beijing. 4 tahun kemudian, ketika Olimpiade diselenggarakan di London, tim pesepeda Inggris berhasil mencatatkan 9 rekor Olimpiade dan 7 rekor dunia. Hebat kan? Inilah kekuatan luar biasa dari 1%. Kemajuan 1% suka dianggap sepele oleh banyak orang. Karena emang nggak terlihat, tapi untuk jangka panjang, 1% kemajuan inilah yang mengubah masa depan. Kedua, 4 hukum untuk merubah perilaku. James memberikan 4 tips pola untuk membuat sebuah kebiasaan yang baik. Obvious, attractive, easy, and satisfying. Nah, obvious artinya harus jelas. Misalnya, kalau kita mau rutin makan buah, coba kamu taruh buah di atas meja untuk ngingetin kita untuk makan buah. Nah, yang kedua tuh attractive. Artinya kita harus membuat kebiasaan itu menarik. Ini terimplementasi dengan baik kalau misalnya kamu ke tempat gym. Nah, di treadmill biasanya tuh ada TV. Jadi, kalau misalnya orang mau nonton TV, dia dipaksa untuk berolahraga di atas treadmill. Ketiga, easy. Easy itu artinya kita harus ciptakan kondisi di mana melakukan kebiasaan baik adalah hal yang mudah. Contoh ya, kalau kamu mau mulai membaca, coba deh 1 hari 1 lembar aja. Nah, dengan kebiasaan semudah ini, kita kan nggak punya alasan untuk menolak. Keempat, satisfying. Coba kamu kasih hadiah untuk diri kamu ketika kamu berhasil melakukan kebiasaan baik. Mungkin kalau ada yang ingat ketika masih kecil, kamu mungkin dikasih tahu sama mama kamu baru boleh main game setelah PR-nya udah selesai. Ketiga, jangan skip kebiasaan 2 kali. Jika kamu sulit merubah kebiasaan, mungkin masalahnya bukan di kamu. Selama ini, mungkin kamu belum membangun sistem yang benar. Biasanya, kebanyakan orang tuh terlalu fokus pada goal. Padahal, sistem yang baik lebih penting daripada goal itu sendiri. Hal sederhana yang bisa kamu lakukan adalah, ketika kamu mulai membangun kebiasaan, jangan pernah skip kebiasaan kamu hingga 2 kali. Tentu saja kita nggak mungkin setiap saat 100% menjalankan kebiasaan baik. Tapi, kebiasaan butuh konsistensi untuk bisa berhasil. Ketika kamu skip kebiasaan baik kamu, jangan sampai kamu skip 2 kali. Misalnya, jangan skip 2 kali untuk berolahraga. Jangan skip 2 kali untuk makan sehat. Memang tidak mudah, tapi akan jauh lebih sulit untuk membangun kebiasaan baik kalau kamu sudah skip 2 kali. Kunci utama kebiasaan yang baik adalah pengulangan terus-menerus, bukan kesempurnaan. Setiap pilihan yang kita ambil akan menentukan siapa diri kita di masa depan. Silakan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye!